Mungkin sebelumnya, sebelum kita mulai ke pembahasan atau topik ini Pak, mungkin alangkah baiknya kita perkenalan dulu dari pelinggit kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh semua. Nama saya Ayunan. Jadi, Saya saat ini diberikan amanah oleh masyarakat Desa Nangara menjadi kepala desa kepala desa. sejak tahun 2018. Sekarang berarti 2025. Berapa tahun ini? Sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun ya? 7 tahun. Periodenya yang 2018 dilakukan dulu dan tanggal 27 Desember 2018. Mungkin dari riwayat hidup ataupun dan lain sebagainya, riwayat pendidikan nih Pak juga sama. Baik, saat ini saya sudah berusia 45 tahun. Saya ini lahir dan tumbuh berkembang di Desa Nangara. Mengawali dari sekolah pertama di TK Benara, kemudian melanjutkan ke SD, SDN Pati, kemudian lanjut ke SMP 4 Popang, dan bersamaan juga pada waktu itu hanya beda kelas 1 tahun bedanya dengan di Al-Fatihah. Karena Dasar Al-Fatihah itu berdiri tahun 1995. Pada saat itu saya sudah kelas 2 SMP. Karena para pengurus yayasan pada waktu itu awalnya kan saya itu masuknya siang. Jadi ulang saya SMP, saya lanjut ke Sanawiyah lagi. Ya, berarti itu. Ya, kemudian saya lanjut ke SMA Kopang dan lanjut ke Akpar, Akademi Pariwisata Mataram selama 3 tahun. Kemudian saya lanjut lagi ke S1 Bukit yang sekarang namanya Universitas Mataram. Kemudian yang terakhir di setelah ini pada tahun 2015 dan saya berakhir SSC 2018. Mungkin kita langsung saja nih Pak kalau gitu. Terkait desa mungkin nih Pak. Untuk dari segi cara pandang kelompok nih ke desa itu apa sih sebenarnya? Apakah cuma hanya sekedar label sebuah tempat atau nama sebuah tempat atau seperti apa dari cara pandang kelompok gitu? Desa ini boleh saya katakan ya miniatur negara. Oh iya, miniatur negara berarti. Hanya saja kan desa ini kan terkecil di apa namanya di pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa saya bilang miniatur negara? Karena kalau di pemerintah pusat itu ada naungannya gitu. Pemerintah desa ini kan di paling terakhir itu ada juga yang tetap bernaung di kementerian. Misalnya kita bernaung di Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya. Sehingga kita bilang tadi, nah lebih-lebih sekitar puluhan tahun yang lalu yang menemani kepala desa atau bahasa keren mungkin sekarang Forkopimdes itu kan ada Babit Kamtipmas, Oh iya iya. ada Mbak Desa. Nah, jadi saya istilah saya ya Miniatur sebuah negara ya. ya. Desa itu sebuah miniatur negara. Terkait dari desa Lendang Ara. Kalau kesah di desa Lendang Ara ini kan seperti apa sebenarnya Pak? Kalau kesannya banyak ya, Iya. banyak ya. Iya. Kalau kita hitung sangat banyak jelas. Tetapi dalam aturan undang-undang setiap kepala desa itu memiliki kewajiban dan keharusan untuk menyusun RPJMDes, rencana kerja pemerintah desa. Nah,
RPJM Des ini disusun mulai dari tataran yang terkecil, Eh, misalnya tingkat RT, kemudian tingkat dusun, nah, sehingga musyawarahnya itu tingkat RT, kemudian tingkat dusun, musdos itu, musyawarah dusun itu, kemudian dibawa ke tingkat desa. Disitulah diformulasikan apa sebenarnya harapan dari masyarakat desa Oh, iya, kepada benar. pemerintahnya. Nah, kemudian saya mencoba mengajak masyarakat desa Lenari ini dengan satu cita-cita yang kami beri nama Lendang Arabisa, Oh iya, yaitu Lendang Arabisa. akronim dari beriman, sejahtera, dan adil. Karena desa Lenari ini begini, gitu ya. Iya, Jadi desa Lenari ini kan desa yang cukup tua, ini. iya, benar, benar, Cukup Pak. tua, tidak pernah dimekarkan, memang dia tua. Yang walaupun sampai detik ini kami pemerintah desa belum mendapatkan catatan terkait dengan lahirnya desa Akhirnya ada kita. ini. Nah, tetapi 12 tahun yang lalu, Iya, desa Lenari kan desa yang terkecil di wilayah Kecamatan Kopang. Tetapi kalau yang sekarang ini sudah cukup besar, tidak dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Saya mencoba melihat misalnya negara kecil, iya. tetapi dia maju gitu. Oh, Misalnya contoh kayak Singapura gitu. iya, benar, Nah, Pak. itu kan Benar, di wilayah ASEAN ini kan Singapura itu adalah negara kecil, tetapi dia maju Ya, dari benar. semua lini. Sehingga saya dalam benak saya bisa, insya Allah desa Kalau bisa, Pak, ya. ya, Nah, bisa menjadi desa yang maju. maju. Nah, dari kata bisa kan itu visi. Iya, Nah, benar. kemudian itu kita coba tadi di musyawarah tadi mulai dari tataran SD, RT, kemudian musdos, kemudian musdes. Saya cerita desa kita ini desa tua, tapi mohon maaf yang kita rasakan sesuai dengan keluh kesah warga kita ini merasa bahwa desa kita ini tua, kecil tapi kok masih tertinggal, Benar, kira-kira Pak. begitu. Iya. Nah, sehingga ayo, menurut saya kita ini bisa. Di samping kata bisa itu adalah memang cita-cita, tetapi saya merasa bahwa dengan kata mengatakan kita bisa, Bisa. itu menjadi suatu spirit tersendiri Benar, buat benar. masyarakat untuk kita tunjukkan bahwa kita mampu untuk membuat desa kita menjadi desa yang lebih baik. Kira-kira begitu. Nah, sehingga dari semangat itu, kalau saya secara pribadi yang ditanya dengan tantangan, hambatan itu memang tantangan dan hambatan kita sangat banyak. Yang 7 tahun ini kita berjuang, ya belum selesai. Iya, belum Masih panjang apa yang menjadi harapan dan keinginan dari masyarakat desa. Nah, misalnya dari sisi kan kita lihat kemajuan desa baik dari sisi semua sisi, boleh saya yang misalnya pendidikan, kesehatan, kemudian ekonomi. Ini kan dia butuh apa ya? Butuh satu kegiatan yang kira-kira mungkin kalau bahasa orang keren hari ini ya berdampak lah, berefek pada yang tadi itu. Satu kegiatan kira-kira ini berdampak ke yang lain. Misalnya kita jalan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jalan ini ya berdampak terhadap pendidikan, berdampak terhadap kesehatan, berdampak terhadap ekonomi. Nah, inilah menjadi titik fokus kami ini berjuang. Bagaimana mengajak masyarakat desa Nangari, ayo kita mampu seperti desa-desa tetangga kita yang jalannya sudah bagus, kemudian infrastruktur juga yang lain juga bagus. Nah, ayo. Nah, ternyata saya kebetulan salah satu pegangan saya pernah mendengar tokoh agama kita yang menyampaikan bahwa omongan kita ini adalah doa. Nah, itu yang saya yakini, sehingga saya meyakini kita harus wujudkan desa Lendangara dengan jargon Lendangara bisa.
Karena terus kita ungkapkan, ya, mudah-mudahan itulah menjadi motivasi kita sendiri untuk kita berbuat terbaik. Kira-kira Nah, terkait desa Lendang Aranike. Untuk desa Lendang Aranike terkait dengan posisi geografis, terus jumlah penduduknya nih sekitar berapa nih? Nah, Desa Lentare ini sekarang kalau dari catatan kami, ini pertumbuhannya cukup baik. Cukup baik maksud saya apa ya? Pertumbuhan penduduk kita ini besar, lumayan besar ini di Desa Lentare. Kan kita ini secara topografis Lentare ini berbatasan dengan Kabupaten Lombok Timur. Nah, saya melihat di situ ada tantangan, di situ juga ada peluang kita untuk kita sama-sama memajukan kawasan kita ini. Nah, dusun kita ini ada 6, kemudian jumlah penduduk yang per hari ini adalah sudah di angka 5.412 jiwa. Yang kalau kakaknya itu adalah 1.500 sekian. Nah, kalau kita melihat dari misalnya jumlah penduduk yang tadi 5.000, ini kan potensi, peluang sekaligus menjadi sebuah tantangan. Saya lihat pemuda-pemuda misalnya Desa Lentare ini adalah pemuda-pemuda yang cukup kreatif. Ya, Dia rasa cintanya terhadap desa kita ini sangat tinggi. Nah, tetapi saya merefleksikan dalam kehidupan saya. Saya ini sekitar tahun 2003 sampai 2015. Mohon maaf, sampai 2005. Itu saya pernah konsen untuk bergabung di remaja di Karang Taruna Desa Lentare. Nah, topografinya ini menurut saya ini tantangan dan peluang. Benar, Pak. Nah, misalnya kawasan kita ini kan kalau dibagi menjadi 3, menjadi beberapa kawasan ini ada 3. Ada kawasan utara, ada kawasan tengah, dan ada kawasan selatan. Benar. Serubung itu adalah selatan yang berbatasan dengan Bonggaman, berbatasan dengan Kopang Rebige. Kalau Lombok Timur dia berbatasan dengan Desa Lando dan Jegi, ya, Desa Jegi dan Desa Lando. Nah, kemudian di sebelah selatan ini barat, mohon maaf, ya, di sebelah barat itu berbatasan dengan Wajageseng, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Pembuat, kemudian di sebelah utara kita berbatasan juga dengan Wajageseng dan Desa Jeping. Nah, yang saya rasakan dulu, misalnya pemuda antara dusun Kuangpati 1 dengan dusun Lendangare, pusat desa, dengan dusun Serubung itu masih ada jarak. Sehingga saya ingat betul, saya hanya sendiri dari wilayah utara yang ingin ikut nimbrung lah pada pemuda-pemuda itu. Saya terus bantu apa ya? Ini bisa kira-kira ada sekat begitu. Iya, benar, Pak. Ternyata salah satunya adalah pemuda baik yang di wilayah selatan itu Serubung, kemudian Kuangpati 1, Kuangpati 2, ini masih malu untuk ikut gabung dengan teman-teman remaja yang ada di Dusun Lentare 1, Dusun Lentare 2, dan Dusun Lentare 3. Sehingga dulu saya coba ajak diskusi teman-teman Karang Taruna maupun lembaga BUMDes. Kira-kira apa ya cara kita sehingga pemuda kita ini bersatu, apa ya, sehingga muncullah berbagai ide, berbagai pendapat dari teman-teman, sehingga kita sepakat dengan mencoba dari sisi nama kita, coba mudah-mudahan niat kita itu adalah menjadi sebuah daerah tersendiri. Nah, sehingga kita bikinlah nama remaja Karang Taruna Desa Lentare. Karang Taruna desa kita itu namanya Laserpati. Nanti Lentare, Serubung, dan Kuangpati. Nah, ya semua itu tidak langsung cepat cepat itu membaur. Ya lama-lama kalau saya amati hari ini ya luar biasa dari ya menurut saya apa yang disepakati oleh teman-teman pemuda pada itu sangat luar biasa. Sehingga sekarang ini luar biasa menurut saya, pokoknya hebat tuh teman-teman
remaja-remaja yang ada di Desa Nangaren. Sampai bersamaan saya ingat betul 2018-19 sampai ada ide dari teman-teman mahasiswa buat sebuah perhimpunan yang namanya Permalahan itu. Permala itu Persatuan Mahasiswa Mahasiswa Desa. Desa Terus Nangaren. bisa lihat ada dari dusun Rombong yang Ya, ikut, ada benar. dari dusun Wangpati 1, Wangpati 2, pusat desa. Ini juga keren, keren, keren. Kira-kira begitu. Berarti kurang lebih seperti itu Iya, terkait iya, iya, iya. adanya itu. Nah, terkait untuk dari segi anu Pak, dari segi perjalanan di desa Nika seperti apa sebenarnya Pak? Eh, mohon maaf ini kalau saya boleh, ya bahasa saya testimoni saja lah. Iya benar Pak. Berangkat dari semangat juang kita, Oke. Oh, masyarakat Desa Nangaren, yang saya ceritakan tadi dengan kata bisa itu. desa Nika. Saya melihat gairahnya pertama, semangat orang Nangaren ini menurut saya tidak ada duanya, tidak ada duanya. Kecintaan masyarakat Desa Nangaren terhadap desanya itu sangat tinggi. Nah ini adalah modal, Ya, menurut udah saya sama. modal utama kita. Terkait dengan keinginannya dibangunkan A, dibangunkan B, dibangunkan C, ini kan tantangannya. Benar Pak. Dari mana kita akan dapatkan ini yang menjadi harapan? Sehingga kalau menurut perjalanan hidup saya yang saya rasakan, pertama tadi kekuatan kita adalah semangat masyarakat Desa Nangaren. Nah kemudian semangat itu bagi saya yang sampai detik ini tetap saya bikin menjadi dua hal bagi saya, menjadi motivasi dan menjadi apa namanya beban. Kan menurut saya maaf, Ya. kalau orang waktu itu memilih saya, tentu dia punya mimpi. Benar Pak, Harapan. benar. Ya. Nah kemudian dari itu saya berangkat, masyarakat Nangaren luar biasa. Dia ingin desanya ini adalah sesuai dengan yang saya cerita tadi, Ya. ingin menjadi sebuah desa yang lebih baik, lebih maju, dan para pemimpin-pemimpin kita sebelumnya ini sudah berjuang luar biasa, sehingga saya itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya bahwa kita harus melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin kita. Nah modal yang saya rasakan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya sadar saya ini adalah orang baru di desa yang sebelumnya tidak pernah ikut berkecimpung di formal kecuali Ya, karena benar. tahunan, misalnya tidak pernah ikut di DPD, saya tidak pernah ikut di apa namanya organisasi misalnya BUMDes, LKMD dan seterusnya, itu saya tidak pernah ikut. Sehingga saya tidak malu untuk belajar ke desaan, belajar ke kepala desa, belajar seperti apa sih agar apa yang menjadi harapan masyarakat dan Indonesia kita pelan-pelan bisa kita wujudkan. Saya berguru lah ke beberapa dinas, saya tidak pernah putus untuk berharap menyampaikan ini keluh kesah warga dan lain sebagainya. Sehingga saya mendapatkan satu dari hasil-hasil itu yang apa namanya yang kita pelajari itu, saya simpulkan bahwa desa kita ini perlu punya ya, semacam apa ya, master plan lah kira-kira. Nah 2020 kami sepakat itu dengan BPD bikin master plan. Master plan itu. Nah setelah jadi master plan itu menjadi modal saya bercerita ke dinas A, ke dinas B, pejabat A, pejabat B. Ini loh mimpi masyarakat Desa Nangaren ini akan seperti ini maunya. Alhamdulillah ya pelan-pelan dengan berbagai yang tadi itu rintangan hambatan. Ya alhamdulillah dana samping dana desa itu kita bergerak, kemudian ada APBD 1, APBD 2, kemudian ada APBD 1 dan pusat. Dan pusat ini alhamdulillah wa syukurillah kita 3 tahun ini berturut-turut dapat dana alokasi khusus. Yang dana alokasi khusus itu sumbernya dari kementerian kepada desa langsung melalui apa namanya melalui keuangan
Ini yang ketiga, alhamdulillah, ya syukurillah, ini pelan-pelan desa kita ini sudah kelihatan lebih baik lah. Terlihat sudah Ya, Pak ya, bisa. terlihat. Nah, terkait dari masa awal nih Bapak, yang menjadi motivasi awal Pelongo jadi pemimpin di desa Lentang Aran itu sebenarnya apa dulu gitu Pak? Eh, pertama ya dari apa ya? Dari keprihatinan lah, Prihatin saya ya, bilang Pak, ya. gitu ya. Dari keprihatinan Prihatin, ya. melihat desa saya tua, masyarakatnya luar biasa, kompak. Nah, ini kalau kita kelola, katakan kalau Nah, kita kelola dengan baik, ini potensi yang cukup cukup besar ya, berpotensi peluang untuk kita menjadi desa yang kita impikan. Nah, sehingga karena diminta oleh beberapa tokoh pada waktu itu ikut kontestasi pilkades, ya sudah. Setelah saya renung, setelah saya coba menyampaikan ke orang tua saya, ya sudah ikut dalam rangka ikhtiar memajukan desa. Bismillah. Nah, setelah yang tadi itu sudah masyarakat menentukan pilihan, kemudian secara apa ya, sesuai dengan aturan negara bahwa suara terbanyak itulah yang terpilih gitu. Wah, saya apa ya, pusing juga dengan kondisi pada waktu Gimana? ya, mulai dari mana saya harus berhubungan dengan siapa. Tetapi saya tetap yakin bahwa doa masyarakat ini adalah doa yang luar biasa yang akan mampu memberikan semangat tersendiri untuk kita terus bergerak. Sehingga langkah awal dulu saya kumpulkan teman-teman perangkat desa, beberapa lembaga, kemudian kita coba menyepakati langkah-langkah kita dalam rangka untuk menjawab apa yang menjadi harapan dan cita-cita warga desa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya punya background sedikit tentang pariwisata. Benar. Saya dulu sering main di apa namanya di Ubud. Kebetulan saya pernah training di kawasan di Bali. Jadi saya sering main. Saya lihat perasaan saya Ubud ini ada di tempat saya gitu. Nah, setelah kita di desa, coba pelan-pelan kita lakukan melalui dana desa dulu, kemudian terus apa namanya berikhtiar ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah berkat doa masyarakat tertarik dan diwujudkan untuk memiliki tempat wisata. Nah, ini ya kita bersyukur, itu harapan kita semua bagaimana kita merawat sehingga kegiatan ini, apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi ya, penyemangat tersendiri dan motivasi kita untuk terus kita jawab, terus kita lakukan apa yang menjadi harapan dari warga desa. Kira-kira begitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Ya.